Halo Dit, gimana? Aku tuh sebenarnya kalau bikin konten gitu aku menghindari pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyakan orang. Setuju. Pasti kan orang pasti udah tanya kayak kenapa dia tiba-tiba bikin buku puisi? Itu pasti Iya. ada tuh pertanyaan itu tuh. Iya, Dan udah sering nggak di kolom komentar Anda kan? enggak juga sih. Oh enggak. Enggak di kolom komentar, tapi di kolom meet and greet. Kalau Tapi pasti ada ya kayak. di komentar enggak loh, lucunya. Beneran, sumpah. Yang kenapa buku saja kan? Enggak ada yang nanya di kolom komentar. Oh iya, berarti netizen Anda nggak peduli kali ya? Enggak peduli. Nggak peduli sama. Atau bahkan enggak tahu. Mungkin mereka tuh kayak, wah aku ngincer yang ini aja nih, yang ini aja yang ku incer. Nggak ada yang peduli sama puisi Anda mungkin. Iya. Dengan berat hati mungkin ya. Mungkin. Tapi kita sebenarnya aku tuh tertarik sama puisi. Ini Masa? aku tuh dulu SMA bacaanku puisi. Kamu nggak kelihatan loh. Dari konten-kontenmu tuh nggak kelihatan kayak penikmat puisi. Sajak banget gua. Beneran? Parah. Nggak ada konten yang saja. Memang saya punya beberapa Aduh. yang harus diklarifikasi. Oke, siap. Ini kan aku tanda-tandain nih. Yang aku tanda-tandain tuh Ya. yang menurutku tuh seru gitu. Kayak misalnya nih Silakan. Lanyard nih. Ya. Lanyard kan, tapi dia puisi judulnya gantung. Aku mengutip Lanyard ini. Ini keresahannya dapat dari mana? Apakah emang teman-teman Anda pakai Lanyard semua terus Anda kan nggak kantor sekarang? Bukan. Gitu. Itu gara-gara fenomena tahun lalu ya, yang ketahuan ternyata orang menyewa Lanyard. Oh anjir ada? Oh ada. Kamu nggak tahu? Oh ada. Sekarang kan kalau penyewaan Enggak, iPhone udah biasa Nyewa dong. iPhone ada, aku tahu. Sekarang ada penyewaan Lanyard. Babi. Jadi lo- ngapain? Jadi lo nggak kerja di, makanya ngapain? Jadi lo nggak kerja di Bank Mandiri, datang ke bukber Lanyardnya Bank Lanyard Mandiri. Males banget. Maksudnya nyewa HP yang bukan punya lo, ya udah deh gue masih maafin. Enggak, lah ya. aku nyewa HP udah nggak aku maafin loh. Aku nyewa HP iPhone aku udah nggak mau maafkan. Nah, Tolol lah Anda nyewa HP. Nah gue masih lebih baik gitu. Ya udah deh gitu, kayak orang kan perempuan ada yang nyewa tas kalau nggak Tapi salah. Anda tahu nggak red cardnya? red cardnya Lanyard berapa? Lupa, bisa di Google, tapi masih ada kok penawarannya. Sampai berapa? Sampai 600. 600 Lanyard apa? Itu perusahaan apa? 600 apa? Astaga, ini absurd banget. 600 perusahaan apa anjrit? Ini absurd banget sumpah. Gitu nggak sih ya? Disebutin ini soalnya artikel berita sih. Biasanya BUMN makin gede, kementerian makin BUMN gitu loh. Misalnya aku 9 to 5 kerja Senin sampai Jumat lah di pemerintahan gitu ya. ya Kantor dubes gitu, dubes. keren. Anjrit. Dan malah keren. ya kan, side hustle-ku adalah nyewain Lanyard. Kamu bisa nyewain. mau kerja di Kemenlu nggak 500.000 gitu. Aduh anjrit, sampah. Nah itulah yang jadi inspirasi sajak gue. Aduh anjrit. Tapi ya gue bercerita lagi tentang sajak itu. Boleh. Ide gambar aslinya lebih dark sebenarnya. Harusnya tuh gambar tuh orang digantung. Cuman kayaknya nanti gue nggak lolos lagi rating umur, jadi gue Tapi kan akhirnya nggak lolos rating umur juga. ya masih 17 daripada 21. Ya elah cuma 3 tahun, 4 tahun. Dan ini ya, fun fact-nya ya, Hendra Manampiring sebagai penulis mega bestseller, saya kasih tahu kondisi di akar rumput. Gak ada orang Indonesia tuh peduli sama label ini. Gue tahu. Gak ada orang Indonesia peduli. Gue aja baru tahu deh rating itu. Anak SMP baca Zuzi itu. Terus ini nih, Namamu? ya aku tuh suka sama ini nih, gambar ini. Kamu suka gambar ya? Ini aku suka banget sama gambar ini. Itu zaman sekarang kan udah ganti ya logonya. Itu logo zaman dulu. Itu logo keluarga berencana zaman dulu. Betul. Karena aku tahu nih, kan saya dulu sempat tinggal di kampung ya. Nah. Jadi gambar-gambar itu masih familiar gitu. Iya. Masih banyak nih gambar-gambar Orba keluarga berencana. Iya. Kampung saya masih orba dulu. Saya masih sekolah masih ada catur bulan, masih ada saya. Ya sama, aku Iya. masih ada. Ya, kalau Anda sama mah nggak kaget. Pembaca Anda itu loh. Pembaca Anda mungkin tidak tahu apa itu catur bulan. Catur bulan. Mereka tidak tahu apa itu Eptanas. Saya masih ngerasain. Nah ini nih, dulu tuh Nah, begini terus tuh kamu rame. sukanya Cuman kenapa? karena ini kayak ini terus ada anaknya ada ini ada anaknya ada ini. Itu kayak anjrit, anjay. Dan tetap KB. Iya, keluarga berbagi, respect sih. Respect sih. Aku tuh suka sama yang ini nih sebenarnya nih. Liturgi. Oh, Zoom Karena meeting, liturgi. Ini pemandangan sehari-hari ini. Dan aku tadi cerita sama Mbak Oka kan, kayak liturgi ini, kenapa aku suka banget? Karena aku tuh ceritakan, kalau aku SMA banyak baca puisi juga. Rendra tuh punya puisi mirip kayak gini. Aduh, Wes Rendra. Oh ya? Judulnya bukan liturgi tapi litani. Jadi puisinya tuh settingannya kayak doa. Oh, doa. Jadi liturgi itu kan bahasa yang sangat Kristiani sekali. Tapi lo tau kan liturgi itu apa? Ya, tahu. Apa?
ritus kayak urutannya harus begini. Iya, itu urutan kebaktian hari Minggu. Iya. Iya, Protestan ya. Loh, di Katolik juga istilahnya sama. Oh, liturgi juga ya? Iya, Oh, iya. makanya tadi aku bilang ini kan istilah Kristiani banget. Iya, benar. Nah, terus ini kan kayak ini apa salamnya apa doa bukaan apa gitu kan. Nah, kalau di Rendra pun juga sama, dia lebih spesifik lagi. Kalau di Katolik kan ada yang namanya litani, jadi bentuk doanya ini imamnya ngomong apa, umatnya jawab apa. berbalas-balasan. Iya, Iya. gitu. Jadi ini aku suka banget sih. Thank you. Ini ide gue karena setelah gue pikir-pikir setiap meeting online gue kenapa kayak ibadah. Urutannya, jadi gue ketawa aja, gue pikir gue crossing aja itu. Dan aku tuh ingin menyentil beberapa bahasa-bahasa yang digunakan di sini kayak ini mah emang setiap hari aku begini gitu, kayak nanti akan saya update. Anjir, saya update gitu kan. Terus ada emoticon begini. Emoticon lagi nih. Ini setiap hari saya harus menghadapi begini, jadi kayak saya relate banget sama ini. Iya. Gitu sih. Anda Jadi targetnya. lucu banget. Tapi ini seru banget karena aku kan sebelum ini kan baca bukumu yang The Kompas, terus marketing itu. Iya. Aku ngerasa itu buku-buku yang sangat menggurui kalau boleh dibilang. Iya. Ya kan, memang kan kayak ini teaching something, ada sesuatu yang kalian bisa pakai. Filosofi. Tapi dua buku ini tuh kelihatan ini buku curhat. Iya. Ini buku curhat. Nah, dan menurutku lebih lucu curhat di sini daripada di sini. Ini kan emang settingannya saja ya kan. Jadi kayak formal terus indah gitu. Nah, ini tuh kayak bapak-bapak ngeluh. Jadi makanya aku ngelihat ini genrenya komedi sebenarnya. Lucu banget. Tapi dark sama sarkasnya lebih yang di sini. Oh iya. Ini lebih dark. Makanya ini tuh lebih kelam, lebih syahdu gitu kan. Ini tuh kayak beneran bapak-bapak ngeluh. Kayak, aduh harusnya aku tuh tidak begitu gitu. Iya benar. Banyak regretnya ditulis di sini. Iya kan surat dikirim ke gua masih muda. Walaupun tulisannya adalah jangan menyesali. Iya. Iya kan? Iya. Tapi Anda itu sebenarnya ini nulis ini nyesel ini sebenarnya. Paradoksal memang. Iya. Paradoksal. Iya. Patah hati bikin mixtape. Masih ada nggak? Anak sekarang? Enggak, Anda masih nyimpen nggak mixtape-nya? Ya enggak, siapa yang masih nyimpen kaset? Bapakku tuh masih nyimpen sampai dia meninggal masih ada. Udah nggak ada tempatnya. Oh, Spinoza keren, Spinoza. Kenapa keren? Anjir. Nyelip aja itu. Spinoza keren menurutku. Karena Spinoza tuh obrolan tongkrongan gue sama teman-teman. Kayak itu tuh tidak saya sangka muncul di buku Henry Manambirik. Berat banget loh kamu. Iya kan obrolanku sama teman-teman kan Fafifu gitu emang. Fufu Fafai. Wah, beda. Oh beda, Fafifu beda. Ya. Jadi menemukan Spinoza umur berapa? Sebenarnya bertemu dia tuh kayaknya udah lama, tapi kayak nggak bertemu idenya ya, bukan bertemu orangnya ya. Tahu. Kan Spinoza orang. Emang gue setua itu. Takutnya emang orang mengira, 50 tuh emang seumuran sama Spinoza dia. Bertemu itu berkali-kali kan, dari dulu memang ada minat sama filsafat. Jadi kadang-kadang baca buku filsafat, tapi nggak cuma baca filsafat gitu. Jadi kayaknya bertemu berapa kali. Cuman mungkin yang lebih intens tahun kemarin kan gue kuliah lagi filsafat. Oh gitu. Gue ngambil kuliah matrikulasi. Jadi tahun lalu tuh pas dosennya membahas lebih spesifik tentang Spinoza, jadi inget lagi. Oh iya, ini orang seru ya. Kalau aku nemu Spinoza dari science sih, karena suka belajar science kan. Dua itu kan nggak musuhan. Iya betul. Cuman kan ada jalurnya filsafat, kalau saya jalurnya science. Ngelihat buku-bukunya apa kayak Carl Sagan, Richard Dawkins gitu kan kayak sering dibahas nih Spinoza gitu. Terus kayak keren juga orang ini menemukan Spinoza. Iya, filsufnya ilmuwan. Rocky Gerung pasti tahu. Rocky Gerung. Udah pernah diundang podcast Anda? Gimana sih dia? Undang dong. Seru loh dia. Engagementmu naik. Anjir. Ntar aja lah. Kalau aku udah menyelesaikan beberapa buku Leo Tolstoy, biar nggak dimarahin. Gue mau mencoba. Anda baca Leo Tolstoy yang mana? Gitu kan. Gue punya Dostoyevsky belum berani buka. Aku baca. Ini buku tebel banget, gue belum. Yang mana? Crime and Punishment. Sama. Aku Crime and Punishment cuman bertahan 8 chapter terus kayak anjir ini apa sih anjir? Gak ngerti. Gak ngerti ceritanya apa. Terus satu lagi yang aku suka dari buku ini adalah apa? Satu nasihat yang bagus itu tidak semua orang peduli padamu. Oh itu penting banget. Itu banyak orang Indonesia yang butuh. Anda sadarnya kapan? Momen apa? Momen epifani apa yang Anda bikin kayak oh iya juga orang nggak peduli sama aku ya? Gitu. Nah itu sayangnya I wish gue punya momen epifani yang satu single moment gitu. Tapi kenyataannya enggak sih. Jadi itu kayak gradual aja.
gradual, pelan-pelan, ternyata orang nggak terlalu peduli ya. Terus ngebaca, makin mengamini, iya sebenarnya nggak ada yang peduli ya. Dan betapa banyak keputusan bodoh yang dilakukan atau tidak dilakukan gara-gara mengira orang peduli. Ya kan? Termasuk kayaknya bikin puisi tadi ya, bikin buku puisi ya. Ternyata orang nggak peduli amat Anda bikin puisi ya. Kalau gue mikirin peduli, gue nggak bikin buku puisi sih. Iya. Justru malah ngapain gitu kan, secara komersial penjualannya selalu paling kecil. Kategori puisi, bener nggak? Coba perwakilan penerbit tuh. Coba buku puisi paling laku paling terjual berapa sebulan? Katanya 100-an. 100-an tuh, Mbak. Dan itu udah levelnya. Itu siapa? Sapardi? Iya, yang paling laku-laku di Indonesia. Tuh. 100-an sebulan. 100. Kalau gue mikirin itu sih, gue nggak nulis buku puisi. Tapi itu kemarin aku pikirin kayak, wah ini orang ini emang jenius marketing sih. Dia bikin buku puisi terus dia sandingkan dengan buku lain supaya laku. Supaya orang belinya 2 gitu. Bukan gitu, sebenarnya itu bukan gitu. Ini kan tipis banget. Kayaknya kalau berdiri sendiri kesian deh. Jadi dia nebeng sama kakaknya. Nggak mau ngaku kan strategi marketingnya kan. Aku aja nggak apa-apa. Kelihatan kok. Orang idenya munculnya barengan kan memang. Munculnya dia duluan, maaf. Oh ya. Ini terakhir nih, nggak kepikir tadi. Nah aku punya 2 pertanyaan terakhir nih. Apa? 2 ini menurutku penting semua. Oke. Yang pertama, yang ini dulu deh, yang kita obrolin kemarin. Yang mana? Yang kita obrolin di chat. Apa ya? Anda menyesal ketemu idola. Menyesal mengidolakan orang katanya. Ya, setuju. Kita nggak akan spill namanya Kita nggak akan siapa. nyebut nama. Karena kalau kalian baca pun kalian tahu siapa ini maksud. Serius loh? Ya makanya kemarin aku bilang kan, pasti Anda dulu pernah ganti foto profil kan? Anda ada masa-masa ganti foto profil kan Anda kan? Tuhan, gue malu. Soalnya saya juga pernah kayak gitu. Saya pernah juga. Korban Terus tokoh. Iya, korban tokoh. Sempet beli baju kotak-kotak kan? Katanya nggak mau spill, tapi terus saya nambah. tapi clue-nya ditambah. Enggak, tapi kan orang pasti tahu lah. Tahu lah, tahu. Orang pasti tahu. Dan banyak kok yang orang kayak kita, Iya. banyak. Nggak apa-apa. Baju kotak-kotak siapa tahu emang kita ngefans sama pecatur kan? Iya, pecatur. Iya, TTS kita ngefans Sebentar. sama juara TTS. Mohon maaf. Masih. masih. Respect. Jadi gue jujur yang gue tulis di buku itu sebenarnya tokoh agama sama tokoh politik. Oh, tokoh agama lebih capek sih. Tapi gue nih karena mungkin gue dulu naif kali, gue masih muda banget gitu. Jadi sama lah terjebak kultus individu tokoh agama. Terus lama-lama gue pikir-pikir pas gue udah gede, brengsek juga ya. Sebenarnya nih orang ini tuh menghina, jangankan menghina agama lain, dia menghina tokoh agamanya sendiri, dan itu bikin gue bete sekarang. Gue baru sadar, enggak sih itu bukan example yang baik ya. Jadi gue kayaknya menyesal juga. Nah itu kan berarti kan perilaku yang tabrakan sama agamanya kan. Itu maksud gue loh. Iya. Ajaran agamanya kan bilang lu respect sama yang lain. Tapi perilaku sendiri itu jadi lu terlalu bukan ironis. Iya, terlalu bertentangan. Nah kalau politik kan sama. Politik itu gue mendewakan seseorang yang gue pikir akan membawa perubahan politik yang lebih baik bagi negeri. Boleh dong sebagai orang yang lahir di Orde Baru kan gitu. A new hope. Pertanyaan terakhir nih. Ya, Ini apa? salah satu hal yang aku ngerasa diwakili banget sama buku 50 to 20. Apa itu? Saya benci pembaca filosofi teras. Gue nggak nulis saya benci membaca filosofi teras. Nggak, saya benci. Dianya benci. Saya benci orang-orang yang baca filosofi teras terus kayak, nggak, hidupku stoik, sampah kamu. Sampah. Karena bener di buku ini kan juga dibilang kayak, akhirnya orang-orang tuh menjustifikasi rasa malas mereka. Iya, aku juga sebel. Yang nulis juga sebel. Kayaknya nggak gitu deh, stoikism nggak gitu deh kayaknya. Iya, sama kayak nyomot ayat di agama. Sama aja. Di semua agama kayaknya ada deh yang comot-comot dong. Ada. Semua agama ada. Cuman ini Anda munculkan agama baru namanya filosofi teras. Aduh. Agama filosofi teras Gua ada. nggak mau. Ada. Orang-orang yang kayak ini kayaknya nggak bisa saya kontrol. Bisa bangsat. Masih bisa itu. Masih bisa. dikontrol itu. Iya. Masih bisa diusahakan itu. Ada yang bisa diusahakan, betul. Apa Anda pesan apa untuk orang-orang yang menyalahgunakan filosofi teras? Hah? Pesan Anda apa? untuk Dibaca yang komplit, inilah masalah literasi. Orang suka, tapi ini benar, istilah masalah literasi itu sering disempitkan hanya tidak membaca. Padahal literasi itu juga tidak hanya membaca, tapi mengerti dengan baik. Oh, gitu. iya. Iya kan, literasi itu bukan cuma saya bisa loh baca kalimatnya, enggak, tapi juga mengerti konteks, mengerti maksud. Ya paling harapan gue baca filosofi teras jangan setengah-setengah. Mengerti stoikisme jangan dari podcast atau
Atau quote-quote. Aduh anjing gila. Namanya filosofi itu dibaca, gue gak ada bukunya. Namanya filosofi itu dibaca bukunya, direnungkan, dianalisa dalam-dalam. Seperti Adit ini, lihat semua kontennya, bukunya itu dibaca dan dibedah Enggak tuh baik-baik. kontenku cuman kayak aku tuh nandain apa terus kayak ini lah aku nandain gini kayaknya aku ngertinya gini deh gitu aja tuh. Kamu quote hunter, kamu quote hunter. Enggak quote hunter ini sumpah. Enggak quote hunter ini. Iya dibaca beneran. Enggak quote hunter aku tuh emang strategiku buat ngerti tuh gini, Bang. Siap. Aku kan udah punya closing bagus banget hilang kan gara-gara quote hunter nih.